Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada henti dan selalu kita memuji dengan pujian yang paling sempurna kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berusaha untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dan tak lupa untuk selalu bersalawat kepada junjungan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang selalu konsisten menegakkan sunnahnya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan hari ini kita masih dalam pembahasan kitab Taharah, dan kita sudah masuk kepada bab sunnah-sunnah fitrah. Kita akan membahas sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sunnah-sunnah fitrah. Dan sunnah-sunnah fitrah itu maknanya atau artinya di sini adalah sifat-sifat dasar yang menjadi fitrah manusia dan berfungsi sebagai pelengkap agar manusia tersebut tampil lebih indah dan menarik. Dan fitrah itu ada pada diri pada manusia, dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi fitrah tersebut. Nah, seperti diriwayatkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, asyrun minal fitrah. Kata Rasulullah, ada 10 jenis fitrah manusia. Qassus syaribi, yaitu yang pertama menggunting kumis atau memendekkan kumis atau mencukur kumis. Yang kedua wa'fa'ul lihyah, yaitu memelihara jenggot. Wasiwak, yang ketiga yaitu bersiwak, atau dalam zaman kita sekarang ini dikatakan menyikat gigi. Wastinsyaqul ma, kemudian memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemburkannya keluar. Dan ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita membersihkan bagian dalam dari hidung. Bukan seperti kita menghirup air ke mulut, tidak, akan tetapi dimasukkan sampai batas tertentu di sini, kemudian setelah itu kita keluarkan untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari semenjak itu. Kemudian waqassul adfar, yaitu memotong kuku, memendekkan kuku. Wa ghaslul barajimi, kemudian membersihkan ruas-ruas jari. Membersihkan ruas jari itu berarti mencakup ini, Bapak-bapak sekalian, membersihkan ruas-ruas jari ini, kemudian bagian dalamnya juga. Makanya kenapa ada yang menjelaskan juga membersihkan bagian-bagian dalam ini juga mencakup seperti, ya kan, bagian leher. Ya mungkin memang ini bagian tempat bertumpuknya keringat, kan, dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lekukan-lekukan sini, bagian kaki, apalagi dalam bagian-bagian aurat yang paling dalam. Kemudian wanatful ibid, yaitu mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, halqul anah artinya mencukur bulu kemaluan. Wantiqasul ma, maksudnya adalah
membersihkan diri ketika kita selesai buang air besar maupun buang air kecil, istinja. Seperti pernah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu. Kemudian yang terakhir wal madmadah, yaitu berkumur. Jadi perkara-perkara kesucian, kebersihan ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya ketika itu sebagai generasi terbaik, ya kan? Dan terus dilakukan oleh umat Islam yang tahu akan ajaran agamanya dan bagaimana Islam mengajarkan kebersihan, ya kan? Sebelum orang-orang bule atau orang-orang Barat mengenal kebersihan. Dan disebutkan dalam sejarah, dalam Ibnu Katsir, ketika orang-orang Barat, orang-orang Eropa berhasil menguasai Palestina, ketika itu Palestina jatuh ketika Umar berada pada puncak kepemimpinan khalifah, berhasil mengambil Palestina dan mengembalikan kepada umat Islam. Kemudian setelah itu jatuh ke tangan orang-orang Salibis. Kemudian setelah itu, ya kan, begitu orang-orang Salibis masuk, begitu orang-orang Eropa ketika itu masuk, hancur Palestina. Bukan hanya umat Islam saja yang dibunuh, ya kan? Bahkan orang-orang dari seagama yang berlainan keyakinan. Dan disebutkan bagaimana pasukan-pasukan Eropa ketika itu kalau mau buang air kecil, buang air besar di pinggir jalan. Sehingga kota Palestina penuh dengan tumpukan kotoran manusia. Karena ini kebiasaan yang mereka lakukan ketika itu. Dan kita umat Islam sudah diajarkan kebersihan. Dan agama kita menganjurkan kebersihan. Dan bahkan dikatakan sebagian dari keimanan. Karena kita dalam melaksanakan ketaatan beribadah banyak diajarkan bagaimana sebelum kita beribadah kita membersihkan diri, mensucikan diri. Kita mengenal bagaimana membersihkan diri, ya kan? Dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, dengan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ini sudah dikenal oleh umat Islam semenjak dahulu. Nah, di sini perkara-perkara satu persatu yang akan kita jelaskan dari sunnah-sunnah fitrah ini yang dianjurkan oleh syariat agama kita untuk rutin kita laksanakan, dan manusia harus terikat dengan ini karena kalau tidak akan identik dengan kekotoran. Mulut diantaranya yang diperintahkan untuk kita bersiwak. Dan bersiwak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hal, dalam beberapa tempat untuk kita selalu menjaga diri dengan bersiwak, yaitu menggosok gigi. Nah, siwak yang digunakan itu ketika itu dari semenjak Rasulullah SAW sejenis tangkai pohon arak namanya, atau mungkin istilah sekarangnya, istilah bahasa Latinnya kalau nggak salah Salvadora persica, yang biasa kita lihat digunakan dan sekarang pun dibuat menjadi sebuah pasta gigi. Dan ternyata dalam penelitian yang bahkan sudah dilakukan bukan hanya di negara-negara Islam saja, bahkan sampai di Amerika pun, ternyata di dalamnya subhanallah mengandung kandungan-kandungan yang orang menggunakan di zaman sekarang untuk pasta gigi. Semenjak itu umat Islam sudah menggunakannya untuk membersihkan gigi-gigi mereka. Makanya ketika perang Al-Qadisiyah, di mana ketika itu perang ini terjadi antara kekuatan Islam, kan, dengan kekuatan adidaya ketika itu, yaitu siapa? Persia. Yang ketika itu pasukan Persia ini dipimpin oleh panglima besarnya yang ditakuti oleh kekuatan Persia, oleh kekuatan Romawi, yaitu siapa? Rustum. Rustum itu mengirimkan orang untuk mengintai dan melihat bagaimana keadaan pasukan umat Islam dan melihat, ya kan, berapa jumlah mereka, sebagaimana sampai di mana kekuatan mereka. Karena ketika itu Persia merasa sebagai kekuatan yang besar yang tidak bisa tertandingi.
Bahkan beberapa kali mereka menang dari orang-orang Romawi. Nah, ketika pengintai-pengintai Rustum ini melihat umat Islam, subhanallah diatur ketika itu umat Islam untuk membuat bara api yang banyak atau api unggun. Dan setiap berapa orang ditaruh di api unggun tersebut dan memperhatikan bagaimana keadaan umat Islam dan disampaikan kepada Rustum. Utusan ini mengatakan kami tidak ada dari satupun dari orang umat Islam itu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita melihat di antara mereka ada yang sedang seperti orang jungkir balik, sholat maksud. Di antara mereka ada yang sedang membaca. Di antara mereka ada yang sedang mengasah giginya. Karena orang Persia ketika itu nggak tahu sikat gigi kan. Tapi dikatakan umat Islam itu mempersiapkan diri bukan hanya dengan pedangnya saja, tapi sampai giginya pun mereka asah. Itu ngeper Rustum ketika dengar itu. Gigi diasah gimana ini? Itu artinya kita pun kalau kalah akan dimakan habis oleh umat Islam. Karena mereka nggak kenal cara sikat gigi, membersihkan gigi. Makanya mereka melihat orang-orang Islam yang sedang bersiwak itu dikatakan orang yang sedang mengasah giginya untuk memakan kita. Nah kalau gigi sudah diasah, berarti pedangnya udah tajam. Udah nggak perlu lagi, ya kan ngasah pedang. Karena sekarang tinggal ngasah gigi. Ini kehebatan syariat kita. Kemuliaan syariat yang Allah turunkan kepada umat manusia untuk kemaslahatan kita semua. Nah, jelasnya ini dipakai untuk membersihkan gigi, membersihkan sisa makanan, ya kan, yang tersisa di dalam mulut kita, dan untuk mengeluarkan atau menghilangkan bau yang tidak baik dari mulut kita. Nah, bersiwak setiap waktu ini adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku mutahharun lil fammi wa mardhatun lirrabb. Kata Rasulullah, bahwasanya bersiwak itu yaitu dengan membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan mulut kita. Dan tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita bersiwak diantaranya adalah yang pertama ketika kita berwudu, akan berwudu ataupun ketika kita sedang dalam keadaan berwudu, ya kan, ketika membersihkan mulut kita membersihkan siwak, atau sebelum berwudu kita bersiwak dahulu kemudian setelah itu kita mulai berwudu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kan? Dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di sini Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu. Kalau misalnya kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Setiap kali akan berwudu atau setiap kali mereka berwudu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya amalannya adalah merupakan sunnah. Tapi anjurannya sangat-sangat bagus sekali untuk dilakukan. Kemudian di tempat lain yang dianjurkan untuk kita bersiwak adalah ketika hendak mengerjakan sholat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Redaksi yang sama diulang oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Kapan? Setiap mereka mendirikan sholat. Sebelum sholat bersiwak. Kemudian tempat lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita bersiwak adalah ketika kita masuk rumah. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, fa'anil Miqdam an abihi qal, dari Miqdam dari bapaknya dia berkata, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Dia bertanya kepada Aisyah,
apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau setiap kali akan masuk rumahnya? Maka Aisyah menjawab dan menjelaskan, qala bisiwak. Qalat bisiwak. Rasulullah selalu memulai untuk bersiwak ketika beliau akan memasuki rumahnya. Karena dia akan bertemu dengan istrinya, berinteraksi dengan istrinya, ya kan? Di mana dia menjaga bagaimana kebersihan dirinya. Kadang kita, ya kan, meremehkan, ya kan? Kita menuntut istri-istri kita untuk tampil bersih, ada apa, ya kan? Tapi kitanya sendiri kotor, ya kan? Seperti itu. Seperti dia juga, kita menginginkan kebersihan, dia pun juga menginginkan kebersihan, sama, ya kan? Kita menginginkan keindahan, dia pun menginginkan keindahan dari kita. Kita menginginkan kebersihan, dia pun menginginkan kebersihan dari kita. Bau yang wangi, mulut yang berbau harum, ya kan? Penampilan yang bersih, bagus, seperti itu. Kemudian di antara tempat lain yang dianjurkan untuk kita bersiwak adalah ketika bangun tidur. Ini juga dianjurkan untuk kita bersiwak. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Dahulu Rasulullah SAW ketika bangun tidur membersihkan mulutnya dengan siwak. Sebelum para ahli kesehatan menganjurkan orang ketika bangun tidur pertama kali membersihkan mulut, ketika mau tidur membersihkan mulut, ketika selesai makan membersihkan mulut, umat Islam sudah mengajarkan atau syariat Islam sudah mengajarkan bagaimana membersihkan diri, khususnya dalam bagian mulut ini pada tempat-tempat yang orang sekarang pun menganjurkan untuk dibersihkan pada waktu dan tempat-tempat tersebut. Kemudian yang kelima di antara anjuran bersiwak adalah ketika hendak membaca Al-Quran. Ketika hendak membaca Al-Quran, Ali radhiyallahu anhu pernah memerintahkan seorang untuk bersiwak sambil berkata, innal abda idza tasawwaka. Sungguhnya seorang hamba, ya kan? Dia menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abda idza tasawwaka. Sungguhnya seorang hamba apabila dia bersiwak, thumma qama yusalli, kemudian berdiri menunaikan salat, qamal malaku khalfahu fatasamma'a liqiraatihi. Maka kemudian para malaikat, ya kan, akan berdiri di belakangnya mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika seorang berdiri menunaikan salat, ya kan, dan sebelumnya dia bersiwak, para malaikat akan berdiri di belakangnya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, fayadnu minhu, dan terus malaikat tersebut mendekat kepada orang tadi, hatta yadha'afahu ala fihi, sampai malaikat tersebut meletakkan atau mendekatkan bibirnya ke bibir hamba tersebut. Dengan perkara yang gaib kita nggak tahu. Tapi para malaikat itu terus mendekatkan sampai dikatakan bibir dia fahu, ya kan, mendekat kepada bibir kita. Fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an illa sara fi jawfil malaki. Maka tidaklah ada satu huruf pun yang keluar dari bacaan Al-Quran dari hamba tersebut kecuali akan langsung masuk kepada daleman atau hati para malaikat atau jauf. Jauf itu ini kayak model kerongkongan sampai ke sini. Ini namanya al-jauf, bagian dalam malaikat. Fatahhiru afwahakum lil Qur'an. Oleh karena itu, bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk menyambut membaca Al-Quran. Kadang kita melihat bagaimana orang yang sengaja mengotori mulutnya, khususnya dengan merokok. Nah, ini. Setelah membaca hadis ini merupakan dorongan yang kuat bagaimana untuk kita meninggalkan merokok dan usahakan untuk meninggalkan
untuk meninggalkan merokok, ya kan? Lebih indah kalau uangnya ditabung, walaupun mungkin insya Allah sudah cukup, tapi ditabung lagi, ya kan? Untuk jalan sedekah, ya kan? Untuk nafkah keluarga kita, dan itu dihitung sebagai apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap suap nasi yang masuk ke mulut istri kita, ke mulut anak-anak kita, dihitung sedekah, daripada dikeluarkan seperti kita megang uang 2.000 atau di sini pakai uang real, sereal kalau dihitung Indonesia sekarang sudah 3.000 lebih, kemudian kita bakar. Udah, nggak dapat apa-apa. Dan nanti kalau berhenti ngerokok saya gemuk, ya kan, bukan alasan. Gitu lah. Nanti gemuk bukan alasan, banyak olahraga, gemuk nggak apa-apa, daripada, ya kan, Anda melakukan sesuatu yang merusak diri Anda, mubadzir, menyebabkan kecelakaan bagi diri kita, dan itu semua dilarang di dalam agama. Dan manfaat siwak jelas diantaranya seperti tadi dijelaskan dalam hadis, membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menguatkan gigi, ya kan, membersihkan gusi, ya kan, dan bahkan, ya kan, orang yang rajin bersiwak, apalagi dia pintar membaca Al-Quran, diantaranya itu memerdukan suara, ya kan, dan lebih memberi semangat kepada orang Muslim karena selalu kondisi dirinya dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua dari sunnah-sunnah fitrah, atau perkara kedua dari sunnah-sunnah fitrah, atau poin kedua adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur kita tahu memasukkan air ke dalam mulut, ya kan, kemudian menggerakkannya di seputar mulut kita. Ini secara penelitian hanya dengan berkumur saja seorang itu bisa membersihkan, ya kan, berapa persen dalam mulutnya dari bakteri dan kotoran yang mungkin kita makan, ya kan, dan sudah cukup lama tersisa di dalam mulut kita, kemudian kita berkumur dan membersihkannya. Apalagi kita disuruh berkumur dalam satu hari sebanyak berapa kali? 5 kali, ini paling sedikit, untuk menyambut sholat-sholat yang wajib. Kemudian istinsyak artinya menghirup air dan memasukkannya ke dalam hidung sampai batasan sini biasanya, kemudian dikeluarkan. Ini namanya istinsyak. Kemudian yang ketiga, dan ini dianjurkan ya, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa, hati-hati, takut nanti air masuk. Kemudian yang ketiga, istinja. Sudah pernah kita bahas, istinja itu membersihkan kotoran atau najis yang menempel pada bagian kubul, kemaluan, ya kan, bagian depan ataupun dubur. Kubul itu artinya apa? Kemaluan bagian depan. Kalau dubur apa? Tempat buangan bagian belakang dengan menggunakan air yang bersih, artinya suci dan mensucikan. Ini namanya istinja. Kemudian yang keempat, memotong atau memendekkan kumis. Ini diantara sunnah-sunnah fitrah, memotong dan memendekkan kumis. Dan hal ini dimaksudkan agar seorang itu tampil indah, menarik. Selain itu menjadi tanda kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Ya kan? Banyak kita melihat kadang sebagian orang justru malah lebih senang melihara kumisnya, sampai kumisnya kelihatan seperti kue lemper, Pak. Ya kan, tahu lemper enggak? Ya kan, sudah bunder, dalamnya ada apanya? Ada abonnya lagi, tebel banget. Sampai hampir mulut itu ketutup. Dalam Islam untuk masalah kumis ini anjurannya ada 2. Yang pertama, dengan mencukurnya, membersihkan kumis, memendekkannya, atau kumis seorang muslim tidak lebih dari garis bibir. Artinya dia selalu menjaga, begitu lebih dari garis bibir dipotong, diratakan, sehingga tampil bersih. Ya kan? Dimana kumisnya seorang muslim itu tidak lebih dari garis bibirnya, tidak sampai, ya kan, bleber-bleber kata orang, ya kan, mana ke bibir, sampai ke bibir bagian bawah. Mau dilihat mulutnya mana nggak kelihatan, kumis semua. Kemudian yang kelima, ini
ini perkara melaksanakan sunnah yang memang cukup sulit, ya kan? Sebenarnya tidak sulit, cuma butuh tekad, ya kan? Karena Rasulullah dan para sahabatnya pun melaksanakan dan betul-betul kuat dalam menjaga amalan ini, yaitu memelihara jambang atau jenggot, memelihara jambang dan jenggot. Maksudnya memelihara ini membiarkan, ya kan, tumbuh, ya kan, dan memanjang serta merawatnya. Ya kan, merawatnya dalam artian ya tampilannya rapi, dibersihkan, dikasih minyak wangi, karena Rasulullah pun ketika itu memberikan minyak wangi, bahkan istri-istrinya pun memakaikan minyak wangi di jenggotnya gitu loh. Jadi ketika pelukan dengan teman pun kalau jenggotnya lebat, baunya wangi. Ini anjuran, dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dan bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di sini, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ihfadhi wa la tanhaki fa innahu anzaru lil wajh wa ahdha maaf bukan ini. Iya betul. Untuk melihara jenggot ini, maaf sudah saya bagikan makalah khusus itu tentang permasalahan apa ini, anjuran untuk memelihara jenggot, ya kan, dan sehubungan dengan hukum memotong jenggot ini. Ini poin masalah kita, memeliharanya sunnah, dan tentang hukum masalah memotong jenggot ini dari kesepakatan para ulama dan ijma adalah hukumnya diharamkan karena ada perintah untuk memelihara dan memanjangkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan dalam banyak hadisnya. Ini kebetulan Ustadz Musyaffa MA, jazahullah khair, dan kemudian Ustadz Firanda yang merangkumnya tentang permasalahan jenggot ini, ya kan, dan mengumpulkan hadis-hadis, kemudian pendapat ijma para ulama, para salafus soleh, dan pendapat para madhab tentang permasalahan khususnya jenggot ini. Dan ada di sini disebutkan, situ ada sekitar 7 hadis tentang perintah untuk kita memanjangkan jenggot. Di antaranya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikin wafirul liha wa ahfu au asyawarib. Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang, dan potong tipislah kumis kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian hadis lain, inhaku asyawariba wa a'fu al-lihya, dari hadis dari Ibnu Umar juga. Potong tipislah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar juga, khaliful musyrikin wa ahfus syawariba wa aufu al-liha. Ya kan? Selisihilah kaum musyrikin, potong pendeklah kumis kalian, dan sempurnakanlah jenggot kalian. Kemudian hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, juzzus syawariba wa arkhul liha khaliful majus. Potonglah kumis kalian dan biarkanlah tumbuh jenggot kalian, dan selisihilah kaum majusi, ya kan? Dan hadis-hadis yang lainnya antum mungkin bisa baca dan telaah sendiri dalam makalah yang telah dibagikan, ya. Kemudian yang ingin kita jelaskan di sini tentang nukilan para ulama, penjelasan para ulama tentang ijma akan dilarangnya hukum mencukur jenggot. Di antaranya Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, salah seorang ulama Andalusia, Spanyol, yang ketika itu sudah, ya kan, menukil tentang ijma hukum pengharaman mencukur jenggot.
ittafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la yajuz. Kata Ibnu Hazm, para ulama telah sepakat bahwa sungguhnya menggundul jenggot termasuk tindakan muthlah, itu tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan yuhramu halqul lihyati lil ahadits sahihah wa lam yubihhu ahad. Menggundul jenggot atau mencukur habis diharamkan karena adanya hadits sahih tentang itu dan tidak ada seorang pun yang membolehkan untuk mencukurnya. Kemudian Al-Ala'i rahimahullah di dalam Al-Uqud Durriyah, kemudian Raddul Mukhtar dan Fathul Qadir dijelaskan innal akhdha minal lihyati dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul magharibati wal mukhannathatir rijal lam yubihhu ahad wa akhdhu kulliha min fi'lil yahudil hind wa majusil aajim. Sungguhnya memangkas jenggot hingga lebih pendek dari genggaman tangan, karena nanti ada diantaranya para ulama yang berpendapat jenggot itu baru boleh dipotong atau diratakan ketika satu genggaman, dan yang lebih dari satu genggaman baru boleh dipotong dan diratakan, seperti itu. Makanya di sini disebutkan memangkas jenggot hingga lebih pendek dari genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Maroko atau para banci disebutkan di sini, tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Sedangkan memangkas semua hingga habis itu termasuk tindakan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi, penyembah api. Kemudian Abu Hasan Al-Qattan Al-Maliki mengatakan wattafaqu ala anna halqal lihyati muthlatun la tajuz. Para ulama sepakat bahwa sungguhnya mengundul jenggot termasuk tindakan muthlah yang tidak diperbolehkan. Nah, ini sudah cukup sebenarnya bagi insan muslim yang insaf, yang adil untuk menerima kesimpulan wajibnya memanjangkan jenggot, dan ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' seperti yang kami telah sebutkan. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan, diantaranya satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana ketika itu kejadian Nabi Musa alaihissalam maaf, ini saya lupa memasukkan tentang ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan saya bawakan, tapi di sini mungkin yang lebih menguatkan lagi adalah seperti disebutkan dalam makalah tentang pendapat para madhab. Pendapat para madhab, yang disebutkan di sini, tentang pengharaman mencukur jenggot. Dari mulai madhab Hanafi, kemudian Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat tentang permasalahan mencukur jenggot ini. Yang pertama madhab Hanafi, yuhramu al-rajuli qat'ul lihyati. Diharamkan bagi pria memotong jenggotnya. Ad-Durra al-Mukhtar, juz 6, halaman 407. Kemudian wala ya'khud min lihyatihi syai'an li'annahu muthlah. Tidak boleh baginya memangkas jenggot karena ini termasuk muthlah yang tidak diperbolehkan. Ammal akhdhu minha wa hiya duna dzalika kama yaf'aluhu ba'dul magharib wa mukhannathatir rijal falam yubihhu ahad. Seperti tadi dijelaskan. Adapun memangkas jenggot
yang panjangnya kurang dari genggaman tangan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Maroko dan para Banci, maka tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Ini dalam Fathul Qadir dan Hasyiah Ibnul Abidin, yang semuanya adalah buku-buku madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki menjelaskan fala yajuzu halquha wala nadfuha wala qassul katsiri minha, maka tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutinya, dan tidak boleh memangkas sebagian besarnya. Al-Mufhim karya Imam Al-Qurtubi. Kemudian wa yuhramu 'ala rajuli halqul lihyati, diharamkan bagi pria mencukur jenggotnya, min halul jalil. Kemudian wa halqul lihyati la yajuz, menggundul jenggot itu tidak diperbolehkan, seperti dijelaskan dalam buku Mawahibul Jalil juga. Kemudian catatan, yuhramu 'ala rajuli halqul lihyatihi, diharamkan bagi seorang laki-laki mencukur jenggotnya, seperti disebutkan dalam Hasyiah Dasuki, Ad-Dasuki. Kemudian yang terakhir, wattafaqu 'ala anna halqul lihyati muthlatun la yajuz, al-iqna fi masail ijma'. Para ulama sepakat sebenarnya mengundur jenggot termasuk tindakan muthlah yang tidak diperbolehkan. Seperti disebutkan dalam buku Al-Iqna fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Al-Qattan Al-Maliki. Kemudian madhab Syafi'i. Nah ini, Imam Asy-Syafi'i sendiri rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya wala ya'khud min sya'ri ra'sihi wala lihyatihi syai'an li'anna dzalika innama yu'khadhu zinatan aw nusukan. Orang, ya kan, bahkan Imam Syafi'i berbicara ketika memandikan mayat di sini, tidak boleh memangkas rambut kepala maupun jenggotnya, jenggot si mayat, karena kedua rambut itu hanya boleh diambil, ya kan, untuk menghiasi diri dan ketika melaksanakan manasik haji. Karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar ketika dalam manasik haji tidak memotong jenggot kecuali ketika manasik haji, dan tidak memotong lebih dari genggaman tangan. Ini batasnya, seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan dalam tempat lain, wal hilaq laisa bijinayah li'anna fihi nusukan fil ra's wa laisa fihi katsirun alamun wa huwa in kana fil lihyati la yajuz falaysa kathiru alamin wala dhihab sya'rin li'annahu yastakhlif wal istakhlafa asy-sya'r naqisan aw yastakhlifu kanat fihi hukumah. Mengundur rambut bukanlah kejahatan, ini jelas karena bahkan sunnah, karena adanya ibadah dengan mengundul kepala, juga karena tidak ada rasa sakit yang berlebihan padanya. Tindakan menggundul itu meski tidak diperbolehkan pada jenggot, kata Imam Syafi'i, ya kan, namun tidak ada rasa sakit yang berlebihan padanya. Padahal kalau kita nyukur jenggot juga nggak ada rasa sakit, tapi permasalahannya tidak diperbolehkan, kata Imam Syafi'i. Juga tidak menyebabkan hilangnya rambut, karena ia tetap akan tumbuh lagi. Seandainya setelah digundul ternyata rambut yang tumbuh kurang atau tidak tumbuh lagi, maka ya kan ada hukumah semacam denda, sanksi. Silahkan lihat, nah, di sini penjelasannya wallahu alam tentang masalah menggundul rambut, dan bukan pembahasan kita ini, tapi intinya di sini adalah perkataan Imam Syafi'i tidak diperbolehkannya untuk mencukur jenggot. Kemudian Ibnu Rif'ah, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i, mengatakan inna Syafi'i qad nassa fil ummi ala tahrimi halqil lihyah, bahwasanya Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitabnya tentang haramnya menggundul jenggot. Abdurrahman bin Umar Ba'alawi juga mengatakan nassa Syafi'i radhiyallahu an ala tahrimi halqil lihyah wa natfuha. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah mengatakan haramnya mencukur dan menggundul jenggot dan mencabuti jenggot. Sebagian ulama Syafi'iyah juga memandang haramnya menggunduli jenggot. Di antara mereka adalah Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, dan dia berkata dalam bukunya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman, la yahillu li ahadin an yahluqa lihyatahu wala hajibain. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mencukur jenggotnya atau kedua alisnya. Bahkan ada larangan untuk mencukur kedua alis. Banyak perempuan-perempuan yang bahkan mencukur alisnya dan dijadikannya apa? Digantikannya dengan mentato. Mencukur alis itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama seperti jenggot. Wa in kana lahu an
an yahliqa sibalahu, tapi diperbolehkan untuk mencukur kumis. Li'anna lihalqihi faedah, karena mencukur kumis itu ada faedah yang cukup besar. Wahia an la yu'allaq bihi min tasmit ta'am wa raihatihi wa ma yakrahu. Dan tujuannya adalah agar lemak makanan dan bau tidak enak tidak tertinggal padanya. Bikhilaf halqul lihyah, kebalikannya dengan mencukur jenggot. Fa innahu hajnah wa syuhrah wa tashabbuh bin nisa fa huwa kajubbid dzakari. Kenapa? Kalau jenggot berbeda dengan memangkas jenggot, karena itu termasuk tindakan hujnah, syuhrah, menyerupai wanita, maka ia seperti menghilangkan kemaluan, katanya dikatakan seperti itu. Orang yang mencukur jenggot. Kemudian Abul Hasan Al-Mawardi juga mengatakan natful lihyati minas safahi alladhi turaddu bihi syahadah. Imam Al-Mawardi mengatakan mencabut jenggot merupakan perbuatan salah, bodoh, dan menyebabkan persaksian seorang ditolak sampai ke situ. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 505 Hijriah juga mengatakan ammanat fuha fi awwalin nabat tashabbuhan bil muradi faminal munkaratil kibar fa innal lihyata zinatun lirrijal. Adapun mencabut jenggot di awal munculnya agar menyerupai orang-orang yang tidak memiliki jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar, karena jenggot adalah penghias bagi laki-laki. Akan tetapi Imam Al-Ghazali memberikan keringanan, jika jenggot panjangnya lebih dari 1 genggaman boleh untuk dipotong dengan syarat tidak sampai mencukur jenggot gundul habis. Ya kan? Wal amru fi hadza qaribin in lam yantahi ila taksisil lihyah. Seperti disebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Perkaranya dalam masalah ini adalah mendekati jika tidak sampai mencukur habis jenggot, artinya 1 genggaman. Kemudian masih banyak lagi, ya kan, disebutkan dalam makalah itu. Imam An-Nawawi pendapatnya yang mengharamkan untuk mencukur jenggot, ya kan. Kemudian dari madhab Hambali juga. Insya Allah bisa antum telaah dan antum bisa baca makalah yang sudah dikumpulkan tentang permasalahan hukum mencukur jenggot dari pendapat para ulama, ijma' walaupun ulama-ulama madhab. Kemudian yang keenam yaitu al-istihdad. Al-istihdad itu adalah memotong bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ini juga merupakan salah satu fitrah. Karena manfaat istihdad ini adalah menurut hasil penelitian menyebutkan bahwa memotong bulu-bulu di sekitar kemaluan dapat menyehatkan tubuh, itu yang pertama, karena merupakan kebersihan dan menambah kuat serta menyegarkan tubuh, sebab semakin lebat bulu kemaluan dan panjangnya bulu-bulu tersebut akan mengakibatkan munculnya banyak penyakit seperti gatal, radang kulit, mengganggu kesehatan tubuh. Maka seorang muslim, ya kan, selalu berusaha membersihkan dan mencukur rambut kemaluannya. Kemudian yang ketujuh di antara sunnah-sunnah fitrah adalah khitan dan khifaf. Kalau khitan itu untuk laki-laki, kalau khifat itu untuk wanita. Khitan adalah memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan laki-laki. Adapun khifat adalah melukai daging klirotis atau klitoris, daging klitoris pada kemaluan wanita. Tapi bukan dipotong, tidak. Tapi pernah saya tanyakan kepada dokter, cukup di bagian klitorisnya itu digesek, ya kan? Cukup digesek, ya kan? Dan itu sudah cukup, seperti anjuran untuk menyunat wanita. Kalau untuk laki-laki wajib, kalau untuk wanita sifatnya sunnah. Khitan diperintahkan, ya kan, bagi pria, ya kan, dan sifatnya sunnah. Adapun sifatnya wajib, adapun sunnah bagi wanita muslimah, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Atiyah, ikhfidhi wala tanhaki fa innahu anzaru lil wajh wa ahdha liz zawj. Kata Rasulullah, lukailah sedikit dari klitorisnya, geseklah sedikit dari klitorisnya. Rasulullah tidak mengatakan potong, tidak, gesek sedikit, ya kan,
Karena sungguhnya ia membuat wajah semakin bersinar dan lebih membahagiakan bagi pasangannya. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan manfaat khitan bagi pria adalah untuk menjaga kebersihan alat kelamin itu sendiri, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel ketika bagian depan kemaluannya itu tertutup dengan kulit, ya kan, ataupun menempel di leher kepala, kemaluan dari kulit. Sedangkan bagi wanita, agar mereka lebih tampak menarik, lebih tampak berseri-seri, lebih tampak indah, dan lebih membahagiakan untuk suami, seperti dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak sembarangan. Untuk masalah sunat wanita ini jelas harus konsultasi dengan dokter, dan biasanya dokter-dokter yang memang kedekatan dengan agamanya itu lebih tinggi. Enggak sembarangan dokter juga. Dokter-dokter yang memang tahu, ya kan, kedekatan dalam agama, karena bukan berarti kita memotong habis dari klirotis tadi, itu tidak. Akan tapi sifatnya hanya menggesek saja dan cukup. Seperti itu. Dan ini dipermasalahkan, ya kan, khususnya kesempatan bagi, ya kan, Barat untuk menghantam umat Islam dari sisi ini. Katanya kejam kepada wanita, mengambil hak-hak wanita, ya kan, seperti itu, dengan tuduhan yang macam-macam. Kalau ada kesalahan, ya kan, yang dilakukan oleh sebagian manusia, sebagian kelompok, itu kesalahan kelompok yang memang tidak tahu bagaimana cara yang benar, ya kan, menyunat wanita, ya kan, dengan memotong habis atau apa, tidak sama sekali. Akan tapi sifatnya hanya menggesek. Dan tidak semua wanita itu disunat. Karena ketika akan disunat dilihat dulu, khususnya dari klitorisnya tadi, ya kan? Klitoris tadi dilihat apakah memang butuh untuk disunat atau tidak. Kalau memang butuh untuk disunat, maka dokter tahu, maka cukup digesek. Itu yang pernah saya konsultasikan dengan salah seorang dokter. Kemudian yang ke-8, memotong kuku, ini jelas. Tapi kebalikannya sekarang malah, ya kan, mode untuk manjangkan kuku sampai dijual kuku-kuku buatan yang sudah diukir. Fitrahnya itu dalam umat Islam, ya kan, justru kita memotong kuku. Tapi khususnya untuk para wanita, ya kan, wah, supaya lebih kelihatan, ya kan, kata dalam istilah Jawa itu mucukri, ya kan, tahu mucukri, Pak? Lancip. Ya kan, biar lancip. Semakin lancip itu tangan perempuan, ya kan, itu semakin indah katanya. Dengan kukunya yang panjang semakin lancip, wah itu semakin indah, iya, karena lancip bisa buat nusuk suaminya. Nyakar. Ya kan, atau nyakar suaminya. Seperti itu. Kan anjurannya dalam agama adalah untuk memotong kuku, memendekkan kuku. Tapi ini karena yang dilihat adalah orang-orang non-muslim, yang di televisi yang dilihat adalah orang-orang barat, bagaimana seakan-akan keindahan itu ada pada mereka. Padahal kita umat Islam penuh dengan keindahan dan kebersihan. Mungkin mereka nggak pernah cebok. Ceboknya cuma pakai tisu. Kita dengan air, Pak, lebih mulia. Kemudian yang ke-9, mencabut bulu ketiak, ya kan. Ini walaupun kalau memang sakit ya dicukur, nggak apa-apa. Kalau mau dicabut lebih bagus, ya kan? Karena ini akan menjaga kebersihan. Khususnya semakin banyak bulu ketiak, ya kan, semakin rawan untuk mengeluarkan bau. Semakin lebat, waduh, itu buat orang pingsan, ya kan. Dan subhanallah, kadang kita lihat sebagian orang itu nggak sadar kalau bau ketiaknya itu, Allahu Akbar. Baru kita nempel sedikit aja udah pusing, Pak. Sampai ke sini, teng kayak ada itunya. Apalagi ketika sujud dalam sholat, orangnya lebih besar, kita pas di bawah lakukan bagian tangannya, ya Allah, mau batalin sholat, ya kan, keluarnya juga sudah sulit, akhirnya kita ditahan udah. Keluar assalamualaikum mau dikir aja nggak bisa akhirnya. Minyak wangi, subhanallah, harganya juga murah-murah. Sereal 2 real kita sudah dapat minyak wangi. Deodoran khusus untuk ketiak juga harganya murah, kita bisa pakai. Kenapa kita tidak bisa menjaga diri, khususnya ketika akan sholat? Ini bukan mengganggu lagi, bahkan lebih
ganas baunya daripada apa? Orang yang makan bawang dan bawang putih, atau bawang merah, kemudian dia masuk ke dalam sholat. Dan ini termasuk sesuatu yang mengganggu saudaranya sesama muslim di dalam sholat. Makanya bagaimana seorang bisa menjaga diri, khususnya makanya dianjurkan dalam Islam untuk memotong bulu ketiak dan membersihkannya. Kemudian yang tadi mencuci ruas jari jemari, ya kan, yang termasuk diperintahkan untuk kita bersihkan. Dan Islam semenjak dini sudah menganjurkan bagaimana kita membersihkan tangan. Bahkan sunnahnya ketika bangun dari tidur, yang pertama kali kita cuci apa? Kedua tangan kita sebelum kita berwudu. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dimakruhkan selama 40 hari, ya kan, membiarkan kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis selama 40 hari tidak mencukur. Ini hukumnya makruh kalau kita diamkan. Sampai berlalu 40 hari tidak kita potong. Seperti dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, waqatalana Rasulullah SAW fi qassi syaribi. Rasulullah SAW memberikan tenggang waktu kepada kita, ya kan, atau batasan seorang muslim, ya kan, untuk mencukur kumisnya, memotong kukunya, kemudian memotong bulu kemaluannya, memotong bulu ketiaknya, tidak lebih dari 40 hari. Artinya rutin, harus selalu kita bersihkan. Dan kita bisa melihat bagaimana Islam mengajarkan kebersihan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Wallahu alam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari permasalahan sunnah-sunnah fitrah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.